Hai teman-teman, balik lagi dengan aku di channel Sarjana Listrik. Teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah selalu setia bergabung di channel Sarjana Listrik ini. Jadi di channel ini akan aku sajikan banyak hal terkait dunia kelistrikan dan info-info terkait pelanggan PLN ya. Info-info yang dibutuhkan untuk pelanggan PLN. Tuh. Nah, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman semua. Ya, ini aku bikin videonya pakai HP teman-teman ya, biar lebih fleksibel, lebih gampang. Nah, ini aku udah tampilin di layar teman-teman. Ini adalah tabel tarif dasar listrik teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas di video kali ini, kita akan bahas terkait seputar tabel listrik ini, tabel tarif dasar listrik ini. Jadi ini adalah tarif dasar listrik yang berlaku untuk bulan Juli sampai September 2022. Jadi ini terbaru teman-teman ya. Ada sedikit perubahan dari tarif dasar sebelumnya yang mungkin sempat ramai juga jadi perbincangan di pemberitaan di media nasional juga. Ada sedikit perubahan tarif gitu. Nah, tapi di sini aku nggak bakal ngebahas terlalu dalam terkait tarif dasar listrik. Ini aku ambil contoh aja ya. Jadi ini anggaplah daya 900 VA. Nah ini yang nomor satu ini teman-teman ya. Di tarif dasar listrik rumah tangga itu ada beberapa jenis tergantung dayanya juga. Nah, daya yang paling sering ada di lapangan yang sering terpakai itu yang sering dikontrak oleh pelanggan adalah daya 900, daya 1300 dan daya 2200. Itu yang paling banyak dan masih banyak sih yang lain. Bisa juga dipakai untuk skala rumahan. Cuman memang tergantung kebutuhan. Semakin banyak kebutuhan di rumah ya semakin besar daya yang dibutuhkan. Tuh. Ini anggaplah saya ambil contoh di nomor satu ya, daya 900 VA. Nah, ini kita lihat yang prabayar. Jadi dengan nilai rupiah per kWh 1352. Jadi kali ini kita akan membahas tentang yang masih banyak mungkin jadi pertanyaan di masyarakat, mungkin masih ada yang belum terjawab. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab sedikit lah, memberikan pencerahan. Kenapa beli token pulsa listrik 100.000 dapatnya 60 atau ya sekitar itulah, tidak jauh-jauh dari itu. Kenapa dapatnya 70, 60, kenapa dapatnya segitu gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan tabel ini teman-teman ya. 1352 per kWh. Rupiah per kWh-nya untuk daya 900. Oke. Sekarang misalkan saya mau beli token pulsa listrik 100.000. Nah, saya dapat berapa nih? Dan kenapa dapat segitu? Tuh. Oke, kita langsung ke perhitungan teman-teman ya. Ini tadi 1352 teman-teman ya. Rupiah per kWh-nya 900. Rumah saya anggaplah 900. Ini kita coret-coret dulu. Anggaplah saya beli pulsa 100.000 ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa setiap pembelian pulsa itu ada dari peraturan pemerintah, ada pajak penerangan jalan. Itu memang sudah ketetapan sesuai peraturan SK yang ada. Nah, itu kebetulan contohnya di daerah Nabire, Papua ya. Itu biaya pajaknya 3%. 3% dari mana? 3% dari 100.000 dari pembeliannya. Tuh. Nah, ini berapa? 100.000 dari 3%. Nah, 3%-nya 100.000 kan 3.000 ya. Nah, ini biaya pajak yang harus dibayarkan setiap pembelian pulsa. Kemudian bagaimana perhitungan selanjutnya? Oke. Selanjutnya 100.000 harus dikurangi dulu dengan 3.000. Dikurangi dengan 3.000 rupiah. Ini rupiah ya teman-teman ya. Rupiah hasilnya adalah 97.000. Nah, ini setelah dikurangi dengan pajaknya ya, yang PPJ tadi. Ini saya tulis di sini ya, PPJ, pajak penerangan jalan umum. Itu kemudian kita sudah ketemu 97.000. Nah, 97.000 ini dibagi dengan tarif
dasar listriknya daya rumah saya tadi 1352. Nah, berapa? Kita hitung dulu ya. Buka kalkulator dulu. 97.000 dibagi 1352. Hasilnya 71,7. 71,7. Tapi ingat teman-teman, ini adalah satuannya kWh. Apa itu kWh? kWh adalah satuan energi listrik per jamnya. Nah, ini merupakan yang digunakan oleh teman-teman semua ketika di rumah. Tuh. Jadi dapatnya bukan rupiah ya teman-teman, dapatnya kWh. Ini 97.000 dibagi rupiah per kWh-nya, per 1 kWh. Nah, dibagi dapatnya segini. 71,7 kWh. Itu untuk daya, untuk pembelian pulsa 100.000 dengan pajak sekian, dengan tarif daya, tarif dasar listriknya 1352. Dari tabel yang tadi teman-teman lihat tadi di awal, teman-teman bisa lihat berapa sih kalau daya di rumah saya 1300 itu. Kalau ada perbedaan berarti tinggal disesuaikan gitu. Kalau pembaginya lebih besar berarti mungkin dapatnya lebih sedikit itu. Ini ya teman-teman, hasilnya segini. Beda kalau harganya 1400 mungkin hasilnya beda, mungkin lebih turun, lebih kecil. Kalau ini tadi 1400. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan dari perhitungan ini tadi sedikit bisa memberikan pandangan buat teman-teman semua yang mungkin masih bingung. Jadi seperti itu. Nah, sebetulnya menarik nih terkait masalah meter, kWh meter prabayar, atau mungkin orang nyebutnya kWh meter pulsa, kWh meter token, atau kWh meter baru. Itu menarik juga untuk dibahas terkait keuntungannya apa. Lebih untung mana antara listrik prabayar dengan pasca bayar, dengan yang meteran zaman dulu yang bukan pulsa. Tuh, nanti mungkin menarik di video berikutnya bakal aku bahas teman-teman. Tapi mudah-mudahan video perhitungan ini terkait masalah beli pulsa sekian dapatnya sekian, nah mudah-mudahan bisa menjawab kebingungan teman-teman semua. Mungkin sampai di sini dulu video dari saya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi atau perhitungan. Silakan tulis di kolom komentar untuk perbaikan saya ke depan biar bisa memberikan video yang lebih baik, kualitas yang lebih baik dengan konten yang lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.